Peri kembar. Saat Rosalina, Ratu Peri melahirkan peri kembar. Seisi istana bergembira dalam perayaan. Para peri menari dengan gembira. Dan sedangkan Rihanna, sang penyihir, mendengar kabar tentang kelahiran si kembar. Perayaan ini tidak akan berlangsung lama. Aku pasti akan segera membalaskan dendamku kepada Ratu Peri. Dan suatu hari nanti, aku akan menguasai seluruh kerajaan peri. Di suatu malam, penyihir Rihanna membuat rencana untuk menculik peri kembar dengan menggunakan sihirnya. Dia ingin membawa mereka pergi tanpa mengeluarkan mereka dari tempat buayanya. Sihirnya berhasil mengelilingi buayan, tetapi tidak bisa menyentuh si kembar sama sekali. Ratu Peri telah menciptakan perisai pelindung yang kuat di sekitar si kembar dengan kekuatan magisnya. Rihanna tidak berhasil menembus perisai tersebut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sihirku tidak berhasil. Ratu Peri ternyata lebih pintar dari dugaanku. Tapi aku bukan penyihir yang mudah menyerah. Aku akan terus mencoba. Dan Ratu Peri bisa merasakan niat jahat Rihanna yang sangat jelas. Ratu bahkan menggunakan kekuatan magis yang lebih besar untuk memperkuat perlindungan di sekitar si kembar. Bertahun-tahun berlalu, Silk dan Little Rose telah tumbuh menjadi peri muda dan cantik. Ratu selalu memperingatkan mereka berdua untuk selalu berhati-hati. Putri-putriku sayang, dengarkan kata ibu. Berjanjilah pada ibu, kalian tidak akan pernah pergi keluar istana. Keselamatan kalian bisa terancam di luar sana. Ibu Ratu, kira-kira siapa orang yang menganggap kita musuhnya? Tidak putriku, bukan kalian musuhnya, tetapi ibu. Ada seorang penyihir jahat bernama Rihanna yang selalu berusaha menculik kalian. Pada suatu hari, Little Rose mengutarakan niatnya kepada Silk Rose betapa dia sangat ingin keluar istana. Silk Rose, kita berdua sangat bosan dan terjebak dalam 4 dinding istana ini. Bagaimana kalau kita pergi keluar dan melihat seperti apa dunia ini? Little Rose, kamu harus mengerti. Berbahaya sekali kalau kita sampai keluar dari istana. Kita harus tetap berada di dalam istana ini. Ketika si kembar sedang berbincang di luar, muncullah penyihir Kazam di hadapan mereka. Dia lebih menakutkan dari penyihir Rihanna. Dua putri kembar kesayangan Ratu Peri. Kalian ingin melihat dunia luar, bukan? Ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian mengelilingi dunia. Siapa kau? Kami tidak pernah melihatmu sebelumnya. Aku adalah penyihir Kazam. Akulah orangnya. Akulah jagoannya. Bersiaplah, nona-nona. Kita akan berangkat. Penyihir Kazam mengecilkan tubuh Silk Rose dan Little Rose dengan sihirnya dan mengurung mereka di dalam sebuah sangkar kecil. Dia kemudian terbang langsung membawa mereka kepada penyihir Rihanna. Penyihir itu sangat gembira melihat mereka akhirnya berhasil ditangkap. Kazam, hari ini kau berhasil melakukan apa yang tidak bisa kulakukan selama bertahun-tahun. Sihirku tidak mempan terhadap mereka karena perisai pelindung yang dibuat oleh Ratu Peri. Sekarang aku bisa membalaskan dendamku padanya. Aku pun harus membalas dendam kepadanya. Tujuan kita sekarang adalah untuk mengambil kendali penuh atas seluruh kerajaan peri. Jika kita bekerja sama, kita bisa menguasai kerajaan peri bersama-sama. Raja Henry telah ditawan olehku. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menangkap Ratu Peri. Tidak, jangan. Tolong bebaskan ayahku, penyihir. Tolong bebaskan ayahku, aku mohon. Melepaskannya? Supaya Raja Henry datang kepadaku, memohon kepadaku agar melepaskan putri-putrinya. Rencanaku adalah menangkap Ratu Peri
dan semua peri-perinya. Orang yang mematuhiku akan menjadi budakku, dan aku akan menjadi raja dari seluruh kerajaan peri. Akulah penyihir Kazam. Akulah orangnya, akulah jagoannya. Penyihir Kazam, berjanjilah padaku kau akan membantuku. Aku pun memiliki kekuatan yang unik, dan jika digabung dengan kekuatanmu, masa depan akan menjadi milik kita. Aku juga akan menikahkan putriku dengan putramu. Rosalina sang ratu peri menerima kabar bahwa putrinya ditawan oleh penyihir Kazam. Dan dia diliputi rasa khawatir. Pertama, aku harus menyelamatkan Raja Henry. Dia memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Kazam bukanlah tandingannya. Selama mutiara ajaib masih bersamaku, tidak ada satupun kekuatan sihir jahat yang dapat menyakitiku. Ketika itu, penyihir Kazam muncul di hadapan Ratu Peri. Dia membawa Silk Rose dan Little Rose di kandang mereka masing-masing. Penyihir itu lalu melepaskan sihirnya pada Ratu Peri, tetapi Ratu tidak terluka berkat mutiara ajaibnya. Aku akan menangkap Ratu Peri sekarang. Karena aku adalah penyihir Kazam. Akulah orangnya, akulah jagoannya. Dan sekarang giliran Ratu Peri melepaskan kekuatannya pada si penyihir. Dia jatuh ke tanah dan Ratu dengan cepat mengambil tongkat sihir darinya. Tongkat sihirku, kembalikan padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan segalanya. Aku akan membakar istanamu sampai rata dengan tanah. Ratu Peri, kembalikan tongkat sihir itu kepadanya. Kalau tidak, kau akan menerima akibat yang lebih parah. Pikirkan akibat dari perbuatanmu sendiri. Penyihir Kazam, sekarang kau ada di bawah kendaliku. Bebaskan Raja Henry dan kedua putriku sekarang. Jika tidak, aku akan membakar kalian berdua sampai menjadi abu. Dan penyihir itu segera melepaskan Silk Rose dan Little Rose. Raja Henry juga bebas dan muncul di hadapan mereka. Raja Henry menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah kedua penyihir itu menjadi seekor tikus dan menahan mereka di dalam sangkar. Sekarang kita harus membebaskan semua tahanan yang ditawan oleh mereka. Silk Rose dan Little Rose, kemarilah. Ambil 2 kalung yang dirangkai dari mutiara ajaib ini. Ini akan membuat kalian tidak terluka. Kalian dapat menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang lain juga. Kedua penyihir jahat ini telah menahan banyak sekali orang. Pergi dan bebaskan para tahanan itu. Raja Henry menoleh ke arah kedua tikus itu dan melemparkan pertanyaan kepada mereka berdua. Tikus penyihir, katakan padaku di mana kalian menawan tahanan lainnya. Ingat, kami memegang tongkat sihir milikmu. Sekarang katakan di mana. Aku telah menawan banyak tahanan di Gua Gunung Hitam di Viratnagar. Ada 2 orang pangeran juga di sana. Putri-putriku, pergilah ke Viratnagar dan temukan gua di Gunung Hitam. Bebaskan mereka semua. Iya, Ayah. Kami berdua berangkat sekarang juga. Sayangku, berhati-hatilah. Jika kalian berada dalam kesulitan, kalian hanya perlu mengingat kami. Silk Rose dan Little Rose terbang dan tiba di gua di Gunung Hitam. Mereka membebaskan semua tahanan di sana. Ada 2 orang pangeran di antara tahanan itu. Mereka bernama Robert dan Pangeran Prancis. Terima kasih kalian berdua telah membantu kami dengan menyelamatkan dan membebaskan kami. Kami selamanya berhutang budi pada kalian. Hari ini kebaikan benar-benar menang atas kejahatan. Peri-peri yang terhormat, kami sangat ingin kalian berkunjung ke istana kami. Bagaimana? Tuanku Pangeran, kami meminta maaf. Kami harus segera kembali ke kerajaan peri sekarang. Tapi kami berjanji akan mengunjungi istanamu suatu hari nanti. Kau boleh pergi sekarang juga. Lalu kedua peri itu terbang ke langit dan kembali ke kerajaan peri. Kedua pangeran itu terus mengagumi mereka sampai mereka hilang dari pandangan. Sepatu merah yang membandel.
Keren adalah seorang gadis yang sangat imut pada suatu hari di dunia yang sangat jauh. Dia adalah seorang gadis kecil yang ceria yang tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya. Dia akan bertanya tentang segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Cahaya kecil apakah itu di langit, Bu? Keren, Mriodekana adalah bintang. Setiap orang yang hidup di bumi pada akhirnya akan menjadi bintang dan bersinar selamanya di langit. Keren hanya memiliki satu mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang ia kenakan kemana-mana. Ibunya telah membuat sandal kayunya yang tidak terlalu bagus. Namun, sandal itu adalah satu-satunya yang ia miliki. Suatu hari ibu Keren jatuh sakit. Keren kemudian pergi ke kota untuk membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, dia menemukan sepasang sepatu merah di sebuah kotak di pinggir jalan. Keren tidak bisa menahan diri untuk tidak membawa pulang sepatu itu karena sepatu itu sangat berkilau. Ibu, lihatlah. Saya menemukannya di pinggir jalan. Bukankah mereka cantik, sempurna untukku? Keren, ini mungkin milik orang lain. Anda harus mengembalikannya sekarang juga. Dia tidak akan meninggalkan kotak itu jika ada pemiliknya. Mungkin pemiliknya tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Kalau begitu, mereka seharusnya tidak menjatuhkannya. Mereka semua milikku. Sayang, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Saya mungkin tidak bisa membelikan sepatu baru untukmu sekarang. Tapi saya tidak ingin kamu memakai sepatu orang lain hanya karena alasan itu. Tolong jangan keras kepala. Berjanjilah kamu tidak akan memakai sepatu merah ini. Keren dengan berat hati berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan memakai sepatu merah dan menguburnya di bawah tempat tidurnya. Waktu berlalu, tapi Keren tidak bisa mengalihkan pikirannya dari sepatu merah itu. Ibu tidak mengerti. Jika sepatu-sepatu yang luar biasa ini dibuang di jalan, mungkin tidak akan ada yang membutuhkannya. Ibu Keren meninggal seminggu kemudian karena penyakit yang dideritanya. Keren patah hati, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Keren mengenakan sepatu merah tersebut ke pemakaman ibunya keesokan harinya. Mereka yang menghadiri pemakaman tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari sepatu Keren. Bagaimana dia bisa mengenakan itu sangat menghina. Itu juga terjadi pada saat pemakaman. Keren di sisi lain tidak peduli karena dia terobsesi dengan sepatu merahnya. Seorang wanita tua yang baik hati berjalan di dekat kuburan. Wanita tua ini menemukan bahwa gadis kecil ini telah menjadi yatim piatu dan ingin mengadopsinya. Oh, anakku yang malang, ikutlah denganku. Aku akan memberimu tempat tinggal dan juga makanan yang bergizi. Kau harus bekerja keras untuk mendapatkan nama baik. Oh, apa sebenarnya yang ada di kakimu? Kenapa kau memilih untuk memakainya ke pemakaman ibumu? Itu mengerikan. Lepaskan. Tidak, mereka menarik bagiku. Mereka semua milikku. Oh, anakku, jangan terlalu keras kepala. Saya akan memberimu sepasang sepatu yang bagus untuk dipakai. Keren dipaksa untuk melepaskan sepatu merahnya oleh wanita tua itu. Keren sangat sedih untuk mengucapkan selamat tinggal pada sepatu merahnya. Wanita tua itu tidak memiliki anak. Keren dimanjakan seolah-olah dia adalah anak perempuannya sendiri. Wanita tua itu memberinya tempat tinggal dan pakaian baru untuk dipakai. Dan wanita tua itu memberinya sepasang sepatu baru. Keren, di sisi lain, membenci sepatu itu. Tapi warnanya biru, sangat tidak menarik. Sama sekali tidak menarik bagi saya. Keren akan merindukan sepatu merahnya selama bertahun-tahun. Dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Tapi sikap keras kepalanya tetap tidak berubah. Bahkan ketika wanita tua itu membawakan hadiah untuknya. Saya tidak mau memakai ini. Tapi aku membuatnya untukmu. Aku tidak akan pernah makan ini. Buatkan aku kentang goreng. Ambil setidaknya satu rasa sayang. Keren bangkit dari meja tanpa menghabiskan makanannya, yang membuat wanita tua itu kesal. Ia menyiapkan kentang goreng dan mengantarkannya ke kamarnya. Keren sedang melepas sepatu birunya saat itu. Lihat, semua yang kumiliki sangat sedikit hari ini. Aku sudah dewasa.
Shodi Misayu, kalau begitu, mari kita berbelanja pakaian dan sepatu baru. Wanita tua dan keren kemudian pergi berbelanja. Lihat itu, sama seperti sepatu merah kesayangan saya. Aku harus memiliki ini. Mari kita ambil ini. Keren. Anda tidak perlu memakai sepatu merah yang mahal. Anda harus memakai sepatu yang terhormat. Seperti jika kita harus menghadiri pemakaman. Aku hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Ayo kita ambil yang hitam dan pulang. Aku lelah. Aku tidak peduli. Jika Anda tidak membeli kedua sepatu itu, saya akan mulai berjalan tanpa alas kaki. Saya berharap Anda tidak terlalu keras kepala, putri kecil. Wanita tua itu membelikan sepatu hitam untuk Keren dengan sisa uangnya. Begitu juga dengan sepatu merah yang berkilauan. Mereka harus berjalan pulang dengan berjalan kaki. Kaki wanita tua itu terasa sakit di sepanjang jalan, dan dia tidak bisa mengimbangi Keren yang manja. Keren tidak peduli. Ia mengambil sepatu merah barunya dan berjalan pulang. Suatu hari Keren diberitahu oleh seorang wanita tua bahwa mereka harus menghadiri pemakaman di kota. Keren, tolong pakai sepatu hitam itu, kalau tidak, kamu akan terlihat tidak sopan saat pemakaman. Keren memeriksa sepatu hitam di kamarnya sebelum beralih ke sepatu merah terang. Ia memutuskan untuk memakai sepatu merah itu. Ketika mereka meninggalkan rumah, dia menutupinya dengan roknya sehingga wanita tua itu tidak akan melihat sepatu merahnya. Namun, pada saat pemakaman, semua orang melihat sepatu merah Keren yang bersinar terang di balik roknya. Mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang sepatu Keren selama pemakaman dan betapa tidak pantasnya sepatu itu. Ketika wanita tua itu mendengar apa yang dikatakan, dia menjadi marah. Engkau tidak mengindahkan apa yang telah kukatakan kepadamu, dan kamu memakai sepatu merahmu lagi. Keren. Kau keras kepala sekali, tunjukkan sedikit kesopanan. Dia menggenggam tangan Keren di tangannya dan berjalan keluar dari pemakaman. Seorang tentara tua yang sedang lewat mengamati seluruh kejadian itu. Dia mendekati Keren saat wanita tua itu dan Keren bergerak menuju kereta. Sambil berlutut, dia berbicara kepada sepatunya, "Jadilah keras kepala, sama seperti pemilik Anda, dan duduklah dengan cepat saat Anda menari." Tentara itu kemudian mengelus kaki Keren. "Oh Pak, tolong berdiri. Apa yang kau lakukan?" "Oh, saya ingin bersiap servetu dan semerahan yang indah. Dapat berstorong peri yang fantastis." Keren sangat senang. Dia ingin membuat sang prajurit terkesan bahwa dia adalah seorang penari yang hebat. Dia mulai menari beberapa langkah sebelum masuk ke dalam kereta bersama wanita tua itu. Tapi... mengapa saya tidak bisa berhenti menari? Mengapa kakiku tidak berhenti? Apa yang terjadi padaku? Keren. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kembalilah ke sini. Namun, Keren sudah bergerak jauh di depan gerbong. Sepatu merah itu tidak mendengarkannya lagi. Mereka keras kepala. Mereka membawa Keren ke hutan dan ke pegunungan. Mereka menari dan menari. Kaki Keren sekarang terasa sakit. Punggungnya sakit karena terlalu banyak menari. Dia tidak bisa tidur atau makan. Ia merindukan rumah dan tempat tidurnya. Tapi lebih dari itu, dia merindukan wanita tua itu. Tapi sepatu itu tidak berhenti. Dia terus bergoyang siang dan malam. "Oh, tolong bantu aku kelelahan." Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Keren sangat ketakutan. Kaki Keren terluka parah setelah sepatu itu membawanya ke semak-semak berduri. Akhirnya, Keren berhasil melepaskan sepatu merah itu. Sepatu itu terlepas dari kakinya, tapi ia terus menari. Kaki Keren kini telah rusak. Ia tidak bisa berdiri tanpa bantuan tongkat. Kakiku sakit. Aku ingin pulang. Keren berhasil pulang ke rumah dan sepatu merah yang menari-nari mengikutinya. Wanita tua itu sangat senang melihat Keren. Dia memberinya makan dan memastikan dia beristirahat.
Kren ingin pergi ke pasar keesokan harinya. Namun, ketika dia membuka pintu, dia menemukan sepatu merah itu berada di tangga depan. Sepatu-sepatu itu masih menari dan mencegah Kren untuk pergi. Wanita tua itu dan Kren terkejut melihat sepatu dansa tersebut. Kren segera menyadari bahwa itu semua adalah kesalahannya. Seharusnya saya tidak keras kepala sepanjang hidup saya. Saya keras kepala seperti sepatu merah saya. Saya tidak bisa meninggalkan rumah. Saya tidak bisa pergi ke sekolah. Saya tidak bisa pergi ke pasar. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sangat menyesal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya ampun, mengapa Anda tidak berdoa agar sepatu ajaib itu hilang? Jika Anda benar-benar meminta maaf atas tindakan Anda, doa Anda akan dikabulkan. Kren mulai berdoa setiap saat, siang dan malam. Ia membuka matanya dan terkejut melihat tentara yang sama dari kota berdiri di depannya. Anak, saya senang kamu telah belajar dari kesalahanmu, karena Anda telah melepaskan sikap keras kepala Anda, begitu juga dengan sepatu itu. Dengan ucapan tersebut, tentara dan sepatu merah itu pun lenyap. Kren dan wanita tua itu sekarang merasa puas dan tenang. Kren bertekad untuk belajar dengan giat dan tidak akan pernah membiarkan sepatu merah itu kembali ke dalam hidupnya. Akhir. Sonam, peri bermata biru. Pada suatu ketika, di dunia peri yang mempesona, hiduplah seorang peri cantik bermata biru bernama Sonam. Dia sering bepergian ke bumi bersama Mitra, teman perinya. Suatu pagi, dia pergi menemui Mitra. Mitra, sudah lama sekali kita tidak turun ke bumi. Mari kita bertamasya hari ini. Baiklah, ayo kita pergi hari ini. Aku sangat siap. Aku sangat ingin melihat pemandangan di bumi. Kedua peri itu terbang bersama menuju bumi. Pemandangan dari atas sangat menakjubkan. Mereka terbang di antara awan, dan mereka takjub dengan pemandangan indah yang mereka lihat. Mitra, lihat pelangi itu, sungguh ajaib. Dan lihatlah aliran sungai itu, sungguh menyegarkan kalau kita mandi di dalamnya. Nanti saja mandinya. Aku sangat ingin meminum air manisnya dulu. Ayo. Saat kedua peri selesai minum air dari sungai dan mereka ingin berbalik, mereka melihat seekor kuda di sana. Kuda itu juga minum air dari sungai. Seorang pangeran tampan berjalan ke arah mereka. Kalian berdua peri cantik adalah tamu kami di bumi ini. Hari ini aku tampaknya telah menempuh perjalanan terlalu jauh dalam perburuan. Aku lapar dan haus. Saat aku melihat sungai ini, aku memutuskan untuk memuaskan dahagaku dan juga kudaku Moti. Namaku Sidat, bolehkah aku beruntung mengetahui namamu? Namaku adalah Sonam, dan ini adalah sahabatku Mitra. Senang bertemu dengan kalian. Aku bertemu peri sungguhan untuk pertama kalinya. Sang pangeran terus mengagumi Sonam dari kejauhan. Begitupun dengan Sonam, dia dengan malu-malu terus melirik pangeran itu. Ayo, mari kita makan sesuatu. Apa yang bisa kutemukan di hutan lebat seperti ini? Aku ingin mengundang kalian ke istanaku. Aku dapat memastikan kita bisa menikmati pesta penuh di sana. Apa gunanya berpergian sejauh ini hanya untuk makan? Sonam mengangkat tangannya dan mengarahkan tongkat sihirnya ke dekatnya. Dalam sekejap, seluruh meja penuh dengan berbagai macam makanan lezat. Dia memastikan bahwa kuda pangeran juga memiliki makanan untuk dimakan. Melihat hal ini, sang pangeran terpesona. Mereka bertiga duduk bersama dan menikmati makanan tersebut. Kamu benar, makan di istana tidak akan pernah bisa menandingi pengalaman ini. Terimalah undanganku, datanglah ke istanaku sebagai tamuku. Pangeranku, terima kasih banyak atas undangannya. Tapi sebentar lagi matahari akan terbenam. Kami tidak ingin tinggal di bumi setelah matahari terbenam, tapi kita pasti akan datang suatu hari nanti. Aku akan sangat menantikan hari itu. Kedua peri terbang jauh menuju langit. Pangeran mengawasi mereka sampai mereka hilang dari pandangan. Seorang penyihir jahat bernama Sina mengawasi sang pangeran dari kejauhan. Dia terpikat oleh ketampanannya. Dia muncul di depan pangeran dalam wujud gadis cantik. Pangeranku, namaku Sina.
Apa yang kau lakukan di sini sendirian di dalam hutan? Ayo ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke surga. Maafkan aku sudah terlambat. Aku harus kembali ke istanaku. Aku sangat menyukaimu, Pangeran. Jika kau memilihku, aku akan mengisi hidupmu dengan banyak kebahagiaan. Aku akan selalu memanjakanmu. Maafkan aku benar-benar harus pergi. Setelah mengatakan itu, sang pangeran melompat ke atas kudanya dan berlari secepat mungkin. Penyihir itu kesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Pangeran tampan, kau tidak tahu apa yang mampu aku lakukan. Tapi aku akan menjadikanmu milikku suatu hari nanti. Waktu pun berlalu dan sang pangeran terus menunggu Sonam sang peri. Tapi dia tidak muncul. Pangeran kembali menuju sungai yang sama di mana dia pertama kali bertemu dengannya. Dia melihat Sonam di sana, tapi dalam wujud putri cantik. Pangeran dengan hati-hati mengamatinya. Aku sudah tahu, pangeranku. Kau pasti telah menungguku. Tapi Sonam, di mana sayapmu? Aku datang dalam bentuk seorang putri. Bagaimana mungkin? Dan matamu juga tidak biru. Kau lebih suka mataku berwarna biru? Ya, aku sangat suka mata biru. Tapi itu pun hanya jika itu milik Sonam sang peri, bukan yang lain. Apa maksudmu? Kamu bukan Sonamku. Kamu adalah Sina sang penyihir, bukan? Kau harus menikah denganku. Tak akan pernah. Sina sang penyihir menyadari bahwa sang pangeran sama sekali tidak menyukainya. Dia sangat marah. Nyah, berubah menjadi unicorn sekarang. Terus berkeliaran tanpa tujuan. Pangeran berubah menjadi unicorn dan penyihir itu meninggalkannya di sana. Sonam sang peri mendarat di sana dari langit. Unicorn bergegas menuju ke arahnya dan menjilat tangannya. Dia menepuknya sebagai balasan. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Dari mata jiwaku, aku tahu kau sangat mencintaiku. Siapa yang mengubahmu menjadi unicorn? Seorang penyihir jahat bernama Sina. Saat aku menolaknya, dia mengubahku menjadi seekor unicorn. Pangeran sayangku, aku akan meminta Ratu Peri untuk mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Aku akan pergi sekarang. Sonam terbang ke langit dan pergi menemui Ratu Peri. Mereka mengumpulkan mutiara ajaib dan mereka berdua kembali menuju unicorn. Ratu Peri dengan bantuan mutiara mengubah unicorn kembali menjadi pangeran. Sonam dan sang pangeran sangat senang bertemu satu sama lain. Penyihir itu kembali lagi. Hanya karena kau berubah menjadi pangeran lagi, kau merasa diselamatkan. Aku akan menghancurkanmu sedemikian rupa hingga kau tidak akan melihat Sonammu lagi. Berubah menjadi buta sekarang. Pangeran kehilangan penglihatannya dan dia menjadi buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Jangan khawatir, pangeranku. Aku akan meminjamkanmu penglihatanku selama sisa hidup kita. Tidak, Sonam. Aku tidak bisa mengatakan itu. Tidak masalah bagiku buta. Aku bisa melihat dunia melalui matamu. Ratu Peri muncul lagi. Dan dengan sihirnya, dia menjebak penyihir itu di dalam sangkar, menghancurkan semua sihirnya. Penyihir, cinta tidak akan pernah bisa dicuri seperti itu. Cinta memiliki arti tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Kalian benar-benar saling mencintai. Dan cinta sejati tidak pernah bisa dikalahkan. Lihatlah pangeran, penglihatanmu sekarang kembali. Kalian berdua dapat menghabiskan sisa hidup kalian saling menemani satu sama lain. Restuku menyertai kalian. Pangeran Siddharth dan Sonam peri bermata biru menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Kisah Pelangi. Pada zaman dahulu kala, jauh di masa lalu, di sebuah hutan yang lebat, Ibu Alam duduk di bawah sebuah pohon. Semua warna bermain di sekitarnya. Warna hijau dan warna biru mulai berteriak. Itu tidak benar. Iya, itu benar. Ibu Alam pun berdiri dan bertanya dengan suara yang lembut. Ada masalah apa kalian berdua? Warna biru dan warna hijau pun mendekatinya. Katanya dia adalah warna paling penting. Dan itu tidak benar. Karena akulah yang terpenting. Tidak, bukan kau. Kenapa kau berkata begitu? Kenapa menurutmu kau adalah warna terpenting?
Oh, Ibu Alam. Aku bertanya kepadamu, kenapa warna hijau? Karena aku adalah tanda dari kehidupan dan harapan. Dan lihatlah dirimu, Ibu Alam. Gaunmu berwarna hijau. Tiba-tiba semua warna mulai berteriak. Lihatlah di sekitar kalian. Ayolah, lihatlah rerumputan dan pepohonan. Tanpa aku, semua binatang akan mati. Karena itulah aku adalah yang paling penting. Kalian semua penting dan berguna. Dia benar. Lagi pula, kau hanya bicara mengenai bumi. Namun warna apa yang kau lihat di langit? Kau akan melihatku. Langit memberikan keleluasaan, kedamaian, dan ketenangan. Tanpa ketenangan dariku, kalian semua tidak ada apa-apanya. Oh, dan lihatlah Ibu Alam, matanya berwarna biru. Kita tidak sedang berbicara tentang diriku. Ini tidak lucu. Tentu ini lucu. Kalian semua terlalu serius. Lihatlah aku periang. Jadi aku membawa tawa dan kebahagiaan di dunia. Tanpa aku, tidak akan ada kesenangan. Siapa yang memberi kalian kehangatan? Matahari, dan matahari berwarna kuning. Oh, dan aku lupa, Ibu Alam, anting-antingmu berwarna kuning emas. Oh, anak-anakku, kalian tidak seharusnya bertengkar karena ini. Kalian semua adalah warna-warna dunia. Permisi, Ibu Alam, tapi aku juga ingin bicara. Kau tidak berhak bicara. Ya, jangan ikut-ikutan. Kau siapa? Aku bahkan tidak tahu kau ada. Shh, biarkan dia bicara. Aku adalah warna dari kesehatan dan kekuatan. Aku juga membawa vitamin yang sangat penting. Ingatlah wortel, labu, jeruk, mangga, dan pepaya. Kau amat membosankan. Mungkin kau benar, aku tidak selalu ada. Namun saat aku mengisi langit pada saat matahari terbit atau terbenam, keindahanku sangat menggetarkan. Hingga tidak ada yang memikirkan kalian. Oh, dan Ibu Alam, rona jingga pada pipimu membuatmu sangat cantik dan bersinar. Jadi, entah kalian suka atau tidak, aku adalah warna paling cantik. Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Ada apa dengan kalian? Aku di sini. Halo. Tenanglah, Merah. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa. Lihatlah aku, darah itu merah. Darah adalah kehidupan. Aku adalah warna bahaya dan keberanian. Aku siap bertarung demi tujuan mulia. Aku membawa api ke dalam darah. Bahkan bibir Ibu Alam berwarna merah. Aku adalah warna dari hasrat dan cinta. Bolehkah aku bicara? Tentu saja, silakan. Jangan lama-lama. Aku adalah warna kerajaan dan kekuasaan. Raja, kepala suku, dan uskup selalu memilihku. Memilihmu? Apa yang kau lakukan? Aku lambang kewenangan dan kebijaksanaan. Orang-orang tidak mempertanyakanku. Mereka mendengarkan dan mematuhi. Tentu, seperti kami. Kalian semua bersikap tidak menghormati. Aku tidak, Ibu Alam. Aku warna keheningan. Kalau kau adalah warna keheningan, maka diamlah. Itu bagus sekali. Aku tahu kalian nyaris tidak tahu soal aku, tapi tanpa aku, kalian semua akan menjadi dangkal. Aku melambangkan pemikiran dan refleksi, senja dan laut dalam. Kalian butuh aku untuk keseimbangan dan kontras, untuk doa dan ketenangan batin. Kau salah, kami tidak memerlukanmu. Kalian semua kejam. Pergi kau dari sini. Ibu Alam melihat ke langit dan mengangkat tangannya. Sekarang giliranmu. Buatlah mereka semua mengerti. Kumohon sekarang. Petir pun menyambar. Hujan turun membasahi hutan. Semua warna merunduk ketakutan. Mereka semua berkumpul saling mendekat. Kalian semua benar-benar konyol. Bertengkar dengan sesama kalian. Masing-masing mencoba di atas yang lainnya. Tidak tahukah kalian
bahwa kalian masing-masing punya tujuan yang khusus, unik, dan berbeda. Kami minta maaf. Sekarang, saling berpegangan tangan dan datanglah padaku. Semua warna berdiri dan berpegangan tangan. Mulai dari sekarang, setiap kali hujan, kalian semua akan membentang di langit dengan berwarna-warni sebagai pengingat bahwa kalian bisa hidup dalam damai. Katakan pada mereka apa arti dari pelangi. Pelangi adalah perlambang harapan masa depan. Jadi, setiap kali hujan membasahi bumi dan pelangi muncul di langit, itu akan mengingatkan semua manusia akan cinta, kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan refleksi. Orang akan selalu mengingat kalian. Kalian akan mengingatkan pada mereka untuk saling menghargai. Karena itulah kalian semua penting. Selesai. Dongeng Pemotong Bambu. Pada suatu ketika, hiduplah seorang pemotong bambu bersama istrinya di sebuah pondok tua. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk memotong bambu. Ia dan istrinya membuat berbagai macam benda dari bambu dan menjualnya ke pasar. Mereka ingin sekali memiliki anak, namun mereka tidak bisa. Suatu hari, saat mereka sedang memotong bambu, ia melihat sebatang bambu aneh yang bersinar terang seperti bulan purnama. Sang pemotong bambu sangat penasaran. Dengan hati-hati ia memotong bambu itu untuk membukanya. Dan saat terbuka, ia sangat terkejut. Ini seorang anak perempuan. Ada seorang anak perempuan kecil mungil di dalamnya sebesar ibu jari. Ia adalah anak yang paling cantik. Dengan segera ia memutuskan untuk membawanya pulang. Dengan hati-hati ia mengeluarkan gadis itu dari bambu. Ia meletakkan anak itu ke telapak tangannya. Dan dengan hati-hati berjalan pulang. Saat tiba di rumah, ia menceritakan setiap detil pada istrinya. Lalu perlahan-lahan membuka tangannya. Dia bersinar seperti bulan. Kita harus memberinya nama Sinar Rembulan. Ia sangat kecil. Kuharap ia tidak kedinginan. Kemarilah, biar aku letakkan ia ke dalam selimut ini. Sang istri mengambil sebuah kain dan meletakkan sinar rembulan di dalamnya. Setelah bayi itu merasa hangat, gadis kecil itu berubah menjadi bayi berukuran normal. Suami istri itu berpandangan dan merasa kaget. Sinar rembulan kita akan menjadi besar, bukan? Keesokan paginya, sang pemotong bambu pergi ke hutan lagi untuk memotong bambu. Dan saat sedang memotong bambu, ia menemukan sebuah cincin emas di dalamnya. Pemotong bambu dan istrinya segera menyadari bahwa sinar rembulanlah yang sudah membawa keberuntungan pada mereka. Mulai saat itu, setiap hari pemotong bambu pulang ke rumah dengan membawa sebuah cincin emas. Tak lama kemudian, mereka menjadi kaya dan membangun rumah yang besar. Bulan berlalu dan putri mereka tumbuh sangat cepat. Dalam waktu singkat, sinar rembulan tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Ia adalah wanita tercantik di dunia. Suatu malam, saat sinar rembulan sudah tidur, pemotong bambu bicara pada istrinya dengan khawatir. Aku khawatir. Dia sudah dewasa sekarang. Semua orang membicarakan kecantikannya. Aku tahu. Tapi suamiku, kita tidak bisa terus mengurungnya. Keesokan harinya, pemotong bambu bicara pada putrinya tentang pernikahannya. Tidak, Ayah. Aku tidak bisa hidup tanpa Ayah. Mengapa Ayah mengirimku pergi? Ayah tidak menyuruhmu pergi jauh, sayang. Ayah juga tidak bisa hidup tanpamu. Ayah tidak akan memaksamu menikah dengan orang yang tidak kau sukai. Tapi setidaknya cobalah temui beberapa pria dan pertimbangkan. Sinar rembulan tidak bisa berkata tidak padanya. Tapi keesokan harinya, Kaisar datang memintanya untuk menikah dengannya. Sang Kaisar di rumah kita. Oh, kita sangat diberkati.
Aku yang seharusnya memberi hormat padamu, karena aku datang untuk meminta putrimu. Aku ingin bicara dengannya. Ya, tentu saja. Sinar rembulan, kemarilah. Saat sinar rembulan berjalan keluar, ia terpesona dengan kecantikannya dan ia sangat menyukainya. Tapi sinar rembulan berkata lain. Aku tahu kau bisa memberiku apapun yang kuminta. Jadi, aku memintamu satu hal. Hormati permintaanku. Aku tidak ingin menikah. Keinginanmu adalah perintahku. Tapi boleh aku meminta hal lain sebagai balasan? Boleh aku mendapat kehormatan menjadi temanmu? Kaisar dan sinar rembulan tetap berteman dan sering bicara. Tak ada pria yang berani melamarnya karena mengetahui Kaisar telah melakukannya. Suatu malam, saat pemotong bambu memasuki rumahnya, ia melihat sinar rembulan duduk di depan jendela. Ia menatap rembulan dan air mata menetes di wajahnya. Sinar rembulan, mengapa kau menangis? Ada sebuah mimpi yang terus kualami setiap malam, Ayah. Ada apa? Aku bermimpi dibawa menuju bulan oleh orang-orang bulan. Dan semalam, sebuah suara mengatakan padaku bahwa hari itu telah datang. Pada tanggal 15 bulan ini, mereka akan datang menjemputku. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Pemotong bambu melihat kepada bulan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bulan terlihat buram. Seperti seseorang telah mencuri sinarnya. Dengan segera ia mengirim pesan kepada Kaisar dan meminta bantuannya. Kaisar berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengambil sinar rembulan. Tanggal 15 pun tiba. Rumah sinar rembulan dikelilingi oleh 2.000 tentara kerajaan yang bersiap dengan panahnya. Kaisar sendiri berjaga dengan pedang di depan rumah itu. Sang pemotong bambu membawa sinar rembulan ke bawah tanah. Di luar, nada seruling indah terdengar dari arah bulan. Semua tentara melihat ke atas dan melihat kereta cantik terbang turun, dikelilingi oleh peri memainkan serulingnya. Tiba-tiba, sinar rembulan terangkat ke atas dari bawah tanah dan terus naik ke atas menuju peri dan keretanya. Pemotong bambu dan istrinya berlari mengejarnya, tapi tak bisa meraihnya di udara. Saat peri menyentuh sinar rembulan, gaunnya berubah menjadi gaun putih panjang. Ia membuka matanya dan tersenyum senang. Ketakutannya menghilang. Ia berjalan menuju orang tuanya dan memeluk mereka. Ayah, kau menjagaku dengan sangat baik. Tapi aku harus kembali pada bangsaku untuk memberikan cahaya pada bulan. Apa maksudmu? Rembulan bersinar temaram karena aku ada di sini di dunia. Aku adalah sinar rembulan. Bulan tidak lengkap tanpaku. Aku berjalan-jalan pada siang hari dan lupa siapa diriku sebenarnya ketika aku di bumi. Karena lelah dan bingung, aku duduk di bambu dan kau menemukanku. Jadi, kau harus pergi sekarang. Apa kau tidak akan merindukan kami? Ibu, aku akan datang menemuimu setiap malam. Satu-satunya waktu kau tidak bisa melihatku adalah saat tidak ada lagi bulan di langit. Sinar rembulan duduk di keretanya dan para peri mengawalnya menuju bulan. Pemotong bambu menghapus air matanya dan menunggu sinar rembulan untuk kembali. Tentu saja ia akan kembali setiap malam sebagai sinar bulan purnama. Bulan bersinar dengan terang. Pemotong bambu menjual rumahnya dan kembali ke pondoknya yang kecil yang memiliki lubang di atap. Karena itu satu-satunya cara agar sinar rembulan masuk ke rumah mereka setiap malam. Pemotong bambu dan istrinya menghabiskan sisa hidupnya dalam damai dan senang melihat sinar rembulan setiap malam. Selesai.